Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Gemilang Health Hub Rumah Sakit N21 Gemilang. Bersama saya Salma Atabrina sebagai host episode kali ini. Oke Sobat N21, hari ini kita akan membahas topik yang biasanya yang dianggap tabu tapi malah sangat penting untuk diketahui, yaitu hemoroid atau yang dikenal dengan wasir. Untuk itu kami sudah hadirkan narasumber yang sangat spesial. Beliau merupakan dokter spesialis bedah di Rumah Sakit N21 dan dikenal karena pendekatannya terhadap pasien. Kita sambut sama-sama yaitu Dr. Aprilian Jifrop-Manika, spesialis bedah. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Boleh disapa dok Sobat N21? Halo Sobat N21, gimana kabarnya? Baik semua? Alhamdulillah baik. Bagaimana dok kabarnya? Alhamdulillah baik, tapi memang sekarang ini kayaknya lagi musim flu ya Mbak ya. Jadi banyak banget pasien yang kena batuk, pilek gitu. Jadi kita sebagai tenaga medis juga harus menambah imun gitu biar nggak ikutan tumbang yang kena flu. Ini pertama kali ya dokter kena podcast. Iya pertama kali, padahal di N21 udah lama ya. Udah hampir 15 tahun ya. Gimana dok perasaannya? Seneng karena akhirnya kita bisa berbagi ilmu kepada masyarakat semua. Mungkin misalnya tidak bisa ketemu langsung, kita bisa ketemu lewat podcast ini ya gitu. Oke baik dok, hari ini kita akan membahas tentang hemoroid. Kita juga sudah merangkum beberapa pertanyaannya. Kita langsung saja pertanyaan pertama. Dokter, apa sih yang dimaksud hemoroid atau wasit dan apa sih penyebab utamanya? Kalau biasanya tuh kalau masyarakat umum itu taunya ambeien atau wasir itu adalah benjolan di anus gitu ya. Jadi ketika dia buang air besar kemudian keluar benjolannya, itu biasanya mereka bilang, "Dokter saya ada wasir atau ambeien." Kemudian mungkin disertai dengan pendarahan. Biasanya darah yang keluar itu darah segar gitu. Karena ketika anus itu BAB-nya keras, nya keras gitu ya, kalau orang bilang kan feses ya, fesesnya keras, dia kemudian menggesek mukosa anus, nah itu terus berdarah. Makanya biasanya kalau ambeien itu pendarahannya khas, dia pendarahannya darah segar gitu. Tapi sebenarnya ambeien ini adalah protosio anal cushion. Jadi di anus kita itu ada bantalan empuk yang isinya adalah pembuluh darah, kemudian mukosa. Nah, ini dia ketika ini terjadi ambeien itu biasanya karena tekanan yang tinggi. Jadi misalnya kita buang air besarnya keras, airnya ngeden-ngeden, neken. Atau pada ibu hamil. Ibu hamil karena ada janinnya dia ketekan kan? Iya. Atau pas malah ini melahirkan. Melahirkan itu kan ngeden juga. Iya. Nah, itu jadi pembuluh darah di situ membesar. Itu membesarnya tuh kayak misalnya yang kita kenal tuh kayak varises gitu ya kalau di kaki. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya itu pembesaran pembuluh darah vena di situ. Seperti itu. Dengar kata hemoroid ini dok, biasanya kan orang canggung untuk gejalanya. Boleh nggak sih dok kita klasifikasikan apa saja sih faktor risiko atau penyebab yang paling umum, misalnya pada orang yang lebih rentan mengalami hemoroid? Ya, jadi memang ambeien atau hemoroid ini lebih rentan pada pertama mungkin perempuan. Karena perempuan itu yaitu ada resiko kehamilan, kemudian melahirkan, bahkan melahirkan pakai ST pun tetap akan tetap punya resiko untuk terjadi hemoroid atau ambeien ini. Kemudian yang kedua adalah gaya hidup kurang serat. Jadi makanannya kurang serat. Nah, karena dia kurang serat, jadi fesesnya keras. Karena dia keras, dia jadi ngeden kan. Kalau untuk buang air besar dia harus ngeden dan mungkin memang BAB-nya nggak tiap hari gitu, 3 hari sekali atau 4 hari sekali seperti itu. Misal nih dok, kita sudah mengalami hemoroid, langkah awalnya apa ya dok untuk meredakan gejalanya? Iya, biasanya kalau masih masih grade 1 ya, grade 1 tuh biasanya cuma nyeri aja. Kemudian mungkin cuma agak kayak gatal-gatal di anus, mungkin masih bisa kita minum obat aja ketika nyeri gitu. Tapi ketika nanti ambeien ini udah timbul benjolan, kemudian benjolannya itu sampai keluar dan itu harus dimasukkan sendiri ke dalam atau bahkan sudah tidak bisa dimasukkan, itu berarti harus perlu dilakukan tindakan kayak gitu. Misal dok, boleh nggak sih dok jika hemoroid sudah cukup mengganggu, langsung menggunakan salep atau obat-obatan tanpa fasilitasi? Oh jangan ya, karena kita kan tidak pernah tahu
pertama salep tuh isinya apa, kemudian apa bener itu apa namanya, bener-bener hemoroid atau bukan. Karena memang, apa namanya, orang tuh kadang menggeneralisir bahwa, oh benjolan di anus itu pasti hemoroid, padahal sebenarnya kan macam-macam sebenarnya. Jadi benjolan di anus bisa aja itu sebuah, keganasan atau kanker. Nah, kalau kanker mau pakai salep itu juga nggak akan ngefek gitu. Jadi sebaiknya lebih baik periksa gitu, karena Oke, biar untuk menentukan konsultasi. iya, konsultasi kemudian periksa. Ngomong-ngomong nih Dok, dokter ada nggak sih pengalaman menarik atau kasus yang pernah dokter tangani, terkait hemoroid? Biasanya pasien dengan keluhan seperti apa ya Dok? Iya, jadi biasanya gini, Mbak, biasanya itu pasien itu datang, itu pasti, kalau nggak pendarahannya banyak banget gitu, biasanya itu benjolannya udah nyeprok kayak kue carobikan gitu. Jadi mungkin dia malu ya, masih awal-awal gitu, ah, malu ah, karena itu apa, benjolannya di dalam situ jadi belum periksa gitu. Nah, dia datang tuh udah kondisinya tuh udah kayak kue corobikan nekrotik gitu. Nah, kalau udah seperti itu, mau tidak mau kan harus dilakukan tindakan, seperti itu. Berarti kalau udah cukup parah langsung tindakan gitu ya kok? Ya, kan, ambeien tadi kan ada grade-nya, grade 1, 2, 3, 4 gitu. Kalau grade 1 tuh masih belum ada benjolannya, biasanya cuma gejala aja kayak gatel atau nyeri saat BAB. Terus kalau grade 2 itu ada benjolan tapi di dalam. Yang ketiga itu ada benjolan, benjolannya keluar tapi harus dimasukkan pakai tangan. Yang keempat itu benjolannya udah keluar dan nggak bisa masuk lagi. Nah, itu grade-grade-nya seperti itu. Jadi kalau misalnya ini ya, kalau masih grade 1, grade 2 tuh biasanya masih bisa tuh kita berharap pakai salep, pakai obat. Tapi kalau udah grade 4 atau grade 3 tapi dia sudah mengganggu, perdarahannya udah banyak, kemudian benjolannya susah dimasukkan, biasanya memang harus tindakan. Ada nggak sih Dok, cara mencegahnya agar kita terhindar dari hemoroid? Ya biasanya, ambeien ini kan sebenarnya semua orang tuh punya, protusio anal cushion ya. Cuma biasanya tuh kan karena kita gaya hidup kita yang salah, jadi misalnya kurang makannya tadinya nggak suka sayur, terus minum air putihnya kurang gitu, atau suka ngeden-ngeden dibiarin 3 hari nggak BAB itu biasanya nanti memang punya resiko untuk terjadi hemoroid lebih banyak. Jadi, memang dari awal kita biasakan untuk makan sayur, makan buah, kemudian banyak minum air putih, minum cairan gitu ya, karena memang beberapa itu malah ada yang, apa sih, pada minum pelancar BAB itu, nah tapi dia kesalahannya adalah dia tidak diimbangi dengan banyak minum air putih gitu. Jadinya bukannya lancar dia malah jadi bebelen, seperti itu. Jadi memang pola hidup seimbang tuh penting banget. Mempengaruhi ya? Iya, serat gitu. Kalau bisa malah mungkin ditambah probiotik kayak yogurt atau lactobacillus gitu. Kita tambahkan di menu kita jadi kita bisa BAB-nya bisa tiap hari gitu. Karena dia fungsinya adalah untuk memperlancar proses pencernaan. Dia jadi membantu bakteri apa namanya untuk membusuk untuk memproses feses di dalam usus sana biar lebih apa namanya tercerna dengan baik. Seperti itu. Baik dokter, ada nggak sih pesan buat sobat N21 mengenai hemoroid kesan besar? Jadi ini nih, biasanya tuh pada malu-malu tuh, apalagi kalau perempuan, kemudian cewek-cewek masih usia sekarang kan, apa namanya, ambeien itu nggak cuma yang usianya di atas 40 ya, sekarang tuh usia 15 tahun, 16 tahun gitu, kemudian ibu-ibu itu biasanya tuh kan selama ini banyaknya taunya dokter bedah banyakan cowok gitu, jadi mereka malu gitu ya. Jadi sekarang ini, nggak usah khawatir sekarang udah banyak kok dokter bedah cewek gitu, di N21 ini udah 10 tahun ya saya CP. Nah, jadi nggak usah khawatir diperiksakan, lebih baik memeriksakan lebih dini daripada terlambat. Baik dok. Gitu. Terima kasih ya dokter hari ini. Sama-sama. Ya, semoga ilmu yang disampaikan tadi berkah ya dok. Kalau mau konsultasi lebih lanjut datang ke N21 gitu, nanti kita bisa konsultasi, bisa ngobrol-ngobrol, bisa sharing, apa namanya, pengetahuan dengan pasien, Baik. gitu. Terima kasih dokter, semoga kedokteran bisa selalu dan mengikuti di podcast ini. Oke, Sobat Endo 1, tak terasa waktunya sudah berakhir, tapi sebelum menutup, saya punya pantun nih, Dok. Oke. Makan malam, mari ke sini. Cak. Sawah jonggol ke sana kemari. Hap.
Itu tadi podcast hari ini. Jangan lupa follow sosmed kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat. Saya Salma Atabina. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Terima kasih dokter. Iya.